Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, wonten ing kesempatan menika kula badhe matur kaitanipun kalih tafsir nggih, tafsir. Sampun dipun awali saking Masahid. Pertanyaan pertama nggih menika, mengapa kita perlu tafsir? Mengapa kita perlu tafsir di dalam memahami Al-Qur'an? Apakah dulu zaman Nabi juga ada tafsir? Apakah dulu zaman sahabat ada tafsir? Apakah zaman tabi'in sampai sekarang ada tafsir? Terus jawabipun, pada zaman Nabi, karena Al-Quran diwahyukan melalui Nabi kepada Nabi, semuanya Nabi faham. Maka apa yang disampaikan, diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad semuanya faham. Maka pemahaman Nabi itulah tidak perlu tafsir. Akan tetapi ketika kemudian Nabi wafat, karena yang memiliki otoritas, yang memiliki hak, yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran yang utama adalah Nabi Muhammad, maka kemudian pada perkembangan berikutnya maka dibutuhkan pemahaman-pemahaman. Maka ketika kita memahami, ingin mengembalikan makna-makna yang sesungguhnya, maka itulah yang kemudian dinamakan sebagai tafsir. Karena ada perbedaan antara yang seharusnya dengan senyatanya. Karena ada perbedaan yang seharusnya dengan senyatanya, maka ada upaya-upaya untuk memahami yang asli sebagaimana yang dulu dipahami oleh Nabi. Maka kita membutuhkan namanya tafsir. Jadi sekali lagi, mengapa kita perlu tafsir? Jawabannya adalah karena pada waktu itu ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka Nabi semuanya faham, semuanya yang disampaikan Allah kepada Muhammad, firman-firmannya, kalamullahnya itu faham. Maka Nabi tidak membutuhkan penafsiran, tapi Nabi sudah faham. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad sudah wafat, maka makna-makna yang asli itulah yang kemudian terus dicari, diupayakan. Maka ketika kita mencari makna-makna yang asli, maka disitulah kita masuk pada wilayah namanya tafsir. Betul ya? Nah, wonten ada 4 model, ada pendekatan atau metode dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama namanya metode tahlili. Tahlili menika memahami ayat per ayat. Terus kados Bapak Ibu menika menawi maos tafsir Ibnu Hamka, tafsir Al-Ahzar menika namanipun tafsir tahlili. Terus memahami ayat, kemudian dijelaskan, diuraikan, diperluas maknanya. Menika berdasarkan ayat per ayat. Menika namanipun tahlili. Menika model-model tafsir mulai zaman sahabat sampai abad pertengahan, menika ingkang kathah tafsiripun namanipun tafsir tahlili. Wonten ugi namipun tafsir ijmali, tafsir pun global. Mengke kula badhe iki memberikan penjelasan terkait dengan tafsir ijmali, tafsir global, memahami Al-Quran berdasarkan satu surat. Namunipun tafsir ijmali. Wonten malih tafsir muqarin, perbandingan. Misalipun tafsiripun Al-Azhar dibandingke kalih tafsiripun Asyidiki, Hasbi-Asyidiki. Tafsiripun Al-Manar kalih dipun bandingaken tafsiripun
Misalipun tafsiripun Said Kutub fi Dhilalil Quran. Nah, menika tingkat tinggi menika, sudah perbandingan. Namun tingkat tinggi. Ingkang terakhir ingkang kathah-kathah sampun dipun sampaiaken para mubalik menika nanggon tafsir tematik utawi maudhu'i. Dados wonten 4 perkawis metode wontenipun tafsir. Setunggal menapa? Tahlili, nomor kalih ijmali, nomor 3 muqarin perbandingan, nomor sekawan tematik atau maudhu'i. Lah, wonten ing kesempatan menika kula badhe matur kaitanipun kalih ijmali. Nggih punika badhe ngaturaken Quran surat Fussilat. Surat ingkang nomor surat menika 41. Menika jumlahipun ayatipun wonten 54 ayat. Wonten 54 ayat. Menika saya mencoba dari 54 ayat menika kaitanipun kalih punapa mawon. Terkait dengan apa saja? Menika Fussilat. Sebab kula menika sudah ke-41 menika, entah menika kuliah subuh, entah menika Jumat, menika badhe konsisten. Nggih menika pendekatan metodonipun nggih menika ijmali. Menika berarti sudah hampir kalih tahun menika kula ngisi khotbah Jumat, ngisi kegiatan sudah 41 menika. Berarti hampir 2 tahun setengah Pak saya menika. Baru 41 surat. Lawan tadi dalu menika suratipun Fussilat namunipun surat Fussilat. Surat Fussilat menika dinamakan Fussilat menika dipun sebataken wonten ing surat Fussilat ayat nggih punika ingkang sepindah ayat yang ketiga ingkang nomor kalih wonten ayat 44 menika tersebut atau disebutkan kalimat-kalimat Fussilat. Fussilat menika dipun terjemahkan nggih punika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang dijelaskan ya. Wonten ing surat ingkang permulaan Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun basyira wa nadhira fa'rada aktsarahum fahum la yasma'un. Dados menika dipun sebataken. Dados Hamim nika naminipun wonten ing ulumul Quran Fawatihus Suwar sebagai pembuka surat. Alif Lam Mim Yasin Alif Lam Ra Qaf. Penjelasan Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an ini dijelaskan ayat-ayatnya Qur'anan Arabian, bacaannya mengapa harus Arabian dengan bahasa Arab? Liqaumi ya'lamun, agar kita mengetahui. Terus ayat ini menggambarkan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab ini agar kita itu mengetahui, agar melahirkan pengetahuan. Wonten Quran surat Yusuf dijelaskan ugi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun agar kita itu berakal, berpikir bahwa sesungguhnya Al-Qur'an kami turunkan dalam bahasa Arab itu agar kita berpikir. Terus penjelasan wonten ing surat-surat menika menegaskan tentang posisi Al-Qur'an. Mengke wonten ugi musaddiqal lima sebagai penjelas, sebagai penegas. Terus menika menawi wonten surat Al-Fussilat menegaskan bahwa Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kita mengetahui, agar melahirkan pengetahuan.
Terus menika wonten menawi kula wonten ing kelas menika kula ngomongi ngeten, Pak. Tapi niki nek pengajar kula mboten wonten Mas saya. Jadi jangan berharap kita itu baca Quran kita dapat pahala kan gitu loh. Ini bahasa-bahasa tapi niki mboten kalih bapak-bapak loh. Kula nang cerita di kelas nggih. Dicerita di kelas. Mengapa tidak dapat pahala? Al-Quran itu kan di surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada umat manusia itu sebagai petunjuk. Nah, ketika kita membaca itu dapat petunjuk apa mboten? Kan ngoten. Yang dulu dimaksudkan orang baca Quran itu kan mendapatkan petunjuk. Maka ketika kita mendapat petunjuk, maka itulah mendapatkan pahala. Lah, karena kita bukan orang Arab, ini di kelas nggih, mboten nek mriki kula mboten wantun. Hanya bercerita di kelas. Mahasiswa menika kula ngomong, kowe ora entuk pahala wong kowe nek maca Quran ora ngerti karepe, ora ngerti maksude, gitu loh. Wong maca Quran iku kudu ngerti karepe, kudu ngerti maksude agar kita itu mendapatkan petunjuk. Setelah berpetunjuk kita membeda kan ngoten. Maka itulah dapat pahala. Lah, pahalanya dari mana? Pahalanya itu dari niat baik kita. Kita dapat pahala. Niat baik membaca itulah sebagai pahala, bukan pahala dari bacaannya. Menika wonten ing kelas, nek wonten mriki nggih mboten wantun kula. Hanya bercerita di kelas ngaten. Karena memang Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab agar kita mengetahui. Begitu juga Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kita itu berpikir kan ngaten bahasanipun. Maka ugi wonten ayat menika basyira wa nadhira farada aktsarhum fahum la yasmaun. Terus yang membawa kabar gembira Al-Quran menika dibawa Nabi Muhammad sebagai basyira wa nadhira, sebagai kabar gembira dan sekaligus peringatan. Kita menawi kita baca Quran, kita kira-kira kita merasa gembira apa mboten? Kira-kira kita baca Quran, kira-kira ada peringatan untuk kita mboten? Kita kan hanya merasa bukan peringatan, tapi kita merasa dapat pahala. Peringatan ini, kabar gembira ini, apa kabaripun gembira? Yen umat manusia menempuh jalan yang betul, benar, maka kabar gembiranya akan mendapatkan surga. Kemudian ketika mereka menjalankan kejahatan, pada akhirnya ke neraka. Menika jangan sampai, maka itu peringatan. Terus Al-Quran menika selalu bicara tentang kabar gembira dan bicara tentang peringatan-peringatan agar kamu jangan mendekati, kamu jangan melakukan dan sebagainya. Ini maka tetapi dijelaskan kebanyakan manusia aksarahum fahum la yasmaun, kebaikan manusia itu tidak mendengarkan. Dikasih peringatan, dikasih kabar gembira, tetapi pada dasarnya manusia itu tidak mau mendengarkan. Ini sudah menjadi hukum sosial. Memang menawi babakan kesaenan menika abot. Karena memang rumusnya begitu, hukumnya begitu. Yang orang menjalankan kebaikan dengan ringan, lah menika sudah tingkatannya al-insan. Sebab Al-Quran menika menawi nyebat kata-kata manusia menika wonten 4 perkawis. Terus Allah menyebut manusia menika dengan 4 kalimat. Ya ayuhanas manusia. Kemudian ya bani Adam sebagai bani Adam. Yang ketiga menika basyariah. Yang keempat baru al-insan. Ketika manusia disebut al-insan berarti di situ manusia yang memiliki nilai-nilai keagamaan. Maka nanti di Al-Quran disebutkan al-insan al-kamil, manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beriman, bertakwa. Itulah disebut dengan al-insan al-kamil.
Ampun ngantos Allah menika menyebut dengan kalimat basyariah. Nek menawi Allah menyebut kita itu dengan basyariah berarti kita sama dengan hewan-hewan, sama dengan ciptaan lain. Tapi kalau hanya disebutkan dengan manusia, kita tuh manusia punya tatanan sosial tetapi dereng tentu menika sebagai orang beriman. Disebutkan Bani Adam, ya manusia yang memiliki keturunan, berkembang biak, kan begitu. Ya mempunyai nafsu, punya anak, makan, minum, kan itu. Jadi ini Bani Adam, ya, sama dengan seluruh Bani Adam itu kan hanya bisa berkembang biak, kemudian makan, minum, dan sebagainya. Tapi tidak ada nilai-nilai keimanan, nilai ketuhanan. Menawi nilai ketuhanan maka Allah punya sebagai al-insan. Menika ayat bagian pertama yang menegaskan tentang Al-Qur'an. Yang kedua, dari surat Al-Fussilat itu bicara tentang peringatan kepada orang-orang Quraisy. Peringatan kepada orang-orang Quraisy agar belajar dari kaum Samud dan kaum Ad. Ya. Terus menika ingkang tema wonten ing surat Al-Fussilat menika yang pertama tentang penegasan Al-Qur'an dalam bahasa Arab itu agar kita mengetahui. Yang kedua bahwa di dalam surat Al-Fussilat itu bicara tentang himbauan, ajaan orang-orang Quraisy yang orang-orang Quraisy Arab pada waktu itu jangan sampai sebagaimana kaum Ad maupun kaum Samud. Kaum Ad adalah kaum yang pernah disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah dengan adanya apa Pak? Bencana. Bencananya apa? Bencananya adalah petir. Jadi di dalam Al-Quran ini, di dalam surat Al-Fussilat ini, Allah memberitahu kepada bangsa Quraisy, hei orang-orang Quraisy, kamu jangan berperilaku seperti orang-orang Ad, kaum Ad yang telah disiksa oleh Allah dengan adanya petir. Mengapa mereka disiksa dengan petir? Karena salah satu ciri khas orang-orang Ad adalah orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang sombong. Di Quran surat Fussilat ayat 13 nanti sampai dengan 20 ini bicara menggambarkan tentang orang-orang Ad dan orang-orang Samud. Orang-orang Ad itu yang disiksa oleh Allah dengan petir, ya, tersambar petir karena mereka sombong. Ini dijelaskan di Quran surat Fussilat ayat 15. Yang kedua, yaitu siksaan kepada orang-orang Samud. Orang-orang Samud itu, orang-orang Samud disiksa dengan taupan yang besar. Orang Samud disiksa dengan taupan yang besar. Mengapa mereka disiksa dengan taupan besar? Karena orang-orang Samud itu sesungguhnya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Pada dasarnya diberi petunjuk pada Allah, akan tetapi mereka justru menyesatkan diri. Tahu diberi petunjuk, tahu bahwa kebenaran, tapi justru orang-orang Samud itu menyesatkan diri. Maka kemudian orang-orang Samud itulah kemudian disiksa dengan adanya angin topan besar. Maka kemudian yang diselamatkan oleh Allah hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ini di surat yang di ayat yang ke-18. Ini ya. Jadi surat Al-Fussilat ini bagian yang pertama tadi adalah tentang penjelasan kedudukan Al-Quran sebagai penjelas dan juga Al-Quran dalam bahasa Arab itu agar kita itu mengetahui. Yang kedua adalah gambaran tentang, yaitu peringatan Allah kepada orang-orang Quraisy agar jangan berperilaku seperti kaum
Ad dan kaum Samud yang telah mengingkari Allah. Maka kemudian diberikanlah bencana kepada orang-orang Samud maupun juga orang-orang Ad yang berbeda-beda tadi kasusnya. Yang ketiga adalah dalam surat Fussilat itu, yaitu ada terkait dengan hukum sosial. Hukum sosial yang di situ ada hukum namanya kausalitas. Hukum kausalitas apa? Hukum sebab musabab. Ada sebab, ada akibat. Ada akibat karena ada sebab. Itu dijelaskan. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan keimanan, terkait dengan perilaku manusia, akhlak. Maka di dalam ayat 21 sampai dengan 29 itu sangat dijelaskan. Apabila orang-orang itu mau beriman, orang-orang yang beriman mengimani Allah, meyakini Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, maka di situ akan melahirkan akibat. Maka akibatnya apa? Disitulah orang-orang yang kemudian disediakan Allah sebagai surga. Tetapi kemudian ketika mereka mengingkari, maka disitulah nanti akan disediakan neraka. Dijelaskan mengapa orang-orang itu dikatakan ingkar, dikatakan kafir. Dari Al-Quran itu menggunakan kata-kata kafir, jadi ingkar. Bukan berarti apakah orang Islam ini semua bebas dari kafir? Tidak. Jadi yang dulu ketika banyak orang-orang yang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu Allah menyebut sebagai orang-orang kafir, mengingkari kebenaran. Tahu bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran bahwa kebenaran, tapi kemudian mereka menolaknya. Seperti kita orang Islam, tapi kadang-kadang kita itu meninggalkan sholat, kita tahu itu dosa, tapi kita tetap meninggalkan sholat itu, maka itulah namanya ingkar. Tahu ada kesadaran bahwa meninggalkan sholat itu dosa, tapi mereka tetap meninggalkan, itu namanya terminologi, term. Khitab inilah yang kemudian Allah menggunakan kata-kata kafir, ingkar. Kafir itu berarti orang yang mengingkari kebenaran. Meskipun ada yang mengatakan kemudian orang, bukan berarti mereka tidak tahu loh ya. Berarti orang kafir itu bukan mereka tidak tahu, tetapi kemudian tidak mau menerima kebenaran itu. Maka sama seperti orang-orang Samud, seperti orang-orang Ad tadi dikatakan sebagai orang ingkar. Maka keimanan dan kekafiran itu ada sebab, ada musababnya yang mengakibatkan tentang imbalannya. Jadi orang yang beriman maka nanti Allah akan janji surga, berikan janji surga. Orang yang kafir maka mereka Allah akan masukkan mereka dalam neraka. Itulah ada hukum sebab akibat. Kemudian terkait ini yang bagian yang ketiga. Bagian yang keempat di dalam surat Al-Fussilat itu terkait dengan akhlak, terkait dengan perilaku akhlak yang kemudian memiliki sifat-sifat yang baik. Sebagaimana dijelaskan di sini, tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara-cara yang lebih baik, sehingga orang-orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Maka ayat sebelumnya dijelaskan, ayat 33 sampai dengan 34. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, dan mereka berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri. Ini menyangkut masalah akhlak.
perilaku, menyangkut masalah akhlak. Maka ketika akhlak atau perilaku itu memiliki konsistensi, menjaga kejahatan, melaksanakan kebaikan, maka disitulah orang di Quran ini disebutkan sebagai orang-orang yang dikatakan sebagai waliul hamim, sebagai waliul hamim. Maka sekali lagi bagian yang keempat ya. Bagian yang keempat ini berbicara tentang akhlak. Kemudian yang terpenting dari surat Fussilat ini adalah kita bacakan di ayat yang ke-46. Yang terpenting dalam itu ayat 46. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidolalim lil abid. Barang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggung dirinya sendiri. Dan Allah dan Tuhan sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ini menjadi hukum sosial yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan itu bukan untuk orang lain. Misalnya kita mengajar, kita mengasih sedekah, itu kan sesungguhnya adalah kita rugi. Jangan dianggap bahwa apa yang kita sedekahkan itu akan bermanfaat pada orang lain, bukan begitu. Al-Quran tidak bicara seperti itu, tapi adalah bermanfaat kepada orang lain, tetapi juga lebih jauhnya itu manfaat kepada kita. Ini yang tidak bisa kita temukan dalam hukum-hukum sosial lain. Jadi kalau di dalam ilmu sosiologi kan ada namanya perangkat sosial, ada solidaritas sosial, ada namanya kohesi sosial. Itu kan sesungguhnya adalah ketika itu kan hanya interaksi, saling menjaga keseimbangan itu. Di situ ada terima kasih kan begitu, atau kasih terima. Dan di situ sesungguhnya hanya sebagai sebuah kohesi sosial, sebagai perangkat sosial saja. Tetapi Al-Quran tidak demikian, bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain itu sesungguhnya adalah itu berbuat baik kepada diri sendiri. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha. Apabila kita itu berbuat jelek, ya untuk diri kita sendiri. Meskipun kita menyakiti orang lain, yang merasakan orang lain, tapi sesungguhnya adalah kembali kepada diri sendiri. Ini yang perlu kita faham bersama-sama di surat yang ke-46. Kemudian di ayat 51, ini juga terkait dengan hukum sosial. Sangat jelas di situ. Ayat 51. Dan apabila kami beri nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Jadi ayatnya wa idza an'amna 'alal insani a'radha wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru fadu'ai arid. Jadi dan apabila kami beri nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan kesombongannya. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Ini kan hukum sosial yang sering menjadi kebiasaan manusia. Apabila diberi nikmat, pasti mereka melupakan Tuhan, melupakan peran-peran Tuhan. Bahkan mereka suatu saat ketika dapat rezeki banyak, mereka sombong. Tapi coba ketika mereka ketimpa malapetaka, sakit, cobaan, bencana,
pasti dia banyak berdoa. Ini di Quran surat Fussilat ayat 51. Dan yang terakhir pada bagian ini yang juga tidak kalah pentingnya adalah di surat 53 ayat 53. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu telah menjadi saksi-saksi atas segala sesuatu? Ingatlah sesungguhnya dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan, maka ingatlah sesungguhnya Dia Allah Maha meliputi segala sesuatu. Jadi sekali lagi ini penegasan bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi Al-Quran itu adalah benar. Sangat jelas sekali bahwa di situ Al-Quran adalah benar. Ini di penutup surat, ayat di penutup surat ini adalah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah benar. Meskipun juga beberapa orang-orang orientalis meragukan ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam proses penulisan Al-Quran, dalam proses jam'ul Quran, maka ketika kita belajar ulumul Quran itu ada dua hal yang perlu kita pahami. Namanya ada jam'ul Quran, kemudian ada rasmil Quran. Jam'ul Quran itu adalah ketika Rasulullah masih hidup, di situ yang dijam'ul itu, yang dikumpulkan itu adalah hafalan-hafalan para sahabat. Yang kedua adalah yang dikumpulkan itu tulisan-tulisan, risalah-risalah yang dalam suhuf-suhuf itu. Maka pada waktu itu ketika budaya tulis-menulis belum berkembang pada zaman Nabi, Rasul sudah menunjukkan tauqifiyah. Jadi sudah menunjukkan ini suratnya. Pertama itu surat Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai dengan Anas itu Rasul sudah menunjukkan. Melalui apa menunjukkan? Melalui jam'ul Quran. Yang pertama tanfidul Quran, yaitu para penghafal dikumpulkan. Yang kedua baru mengumpulkan suhuf yang ada di pelepah kurma, yang ada di dinding-dinding, semua sudah dikumpulkan. Itu pada ketika Nabi masih hidup sudah tauqifiyah, sudah menunjukkan itu. Pada zaman sahabat juga begitu. Zaman sahabat Abu Bakar upaya itu sudah dilakukan. Bahkan pada masa Umar bin Khattab kemudian ada gerakan untuk mengumpulkan Al-Quran, namanya kodifikasi, tadwinul Quran, dikumpulkan. Nah, karena saking semaraknya Umar ketika jadi khalifah, kalau Abu Bakar itu jadi khalifah hanya 4 tahun ya kalau salah, 4 atau 2 tahun itu. Kemudian Umar agak 10 tahun, maka kemudian banyak Al-Quran. Meskipun kemudian secara qiraah bacaannya itu berbeda-beda, ada yang di Madinah, ada yang di Basrah, ada yang di Mekah, di Syam, kemudian di beberapa tempat ada 7 atau 9 atau 6 qiraah bacaan-bacaan itu. Kemudian maka pada masa Al-Quran, pada masa Khalifah Utsman, kemudian namanya ada rasmil Quran, ada penulisan Al-Quran yang baku, ada kaidah-kaidah di situ, ada penambahan hamzah, ada pengurangan hamzah, ada penambahan alif, ada pengurangan alif, ada penggabungan, ada pemisahan. Itu terjadi pada masa tidak mengurangi. Jadi kalau orang menyatakan Al-Quran tidak benar, Al-Quran ada tambahan, itu jelas sekali itu secara sejarahnya tidak masuk akal. Karena yang dulu pada masa rasmil Quran yang kemudian menjadi titik banyak kritik orang-orang Barat itu karena mereka tanpa mengurangi makna, tanpa mengurangi lafaz. Jadi hanya menambahkan alif atau mengurangi alif. Kemudian yang kedua adalah ada pemisahan, ada penggabungan. Ini pada itu. Jadi tidak ada yang lain. Itu rasmil Quran pada masa Utsman. Memang kemudian pada masa Khalifah Bani Umayyah, ketika perkembangan Islam sudah sampai di Afrika,
Islam sudah sampai Spanyol, Islam sampai di Cina, itu kemudian ada namanya oleh Abul Aswad Ad-Dauli, itu karena bahasa Arabnya orang-orang Cina, orang-orang Afrika, orang-orang Spanyol itu tidak banyak belajar bahasa Arab, maka kemudian baru ada penambahan titik. Penambahan titik ya, ada diberikan titik. Kalau ba itu misalkan kita bicara kalimat misalkan ya bihi. Nah bihi itu dulu tidak ada titiknya. Tapi karena itu orang Arab tahu bahwa itu bihi. Maknanya man amila, barang siapa berbuat. Man itu orang sudah tahu man amila misalkan. Di situ tanpa titik sudah ngerti itu man. Artinya dari misalkan. Tapi karena kemudian Islam berkembang ke berbagai belahan dunia, maka kemudian untuk memudahkan orang-orang Spanyol, orang-orang Romawi, orang-orang Cina, maka kemudian ditambahkan titik. Kalau ba titiknya di bawah 1, kalau ta titiknya 2 di atas, sa 3. Itu pada masa ketika Bani Umayyah. Baru kemudian pada periode berikutnya kemudian ditambah sakal. Amala itu supaya tambah, karena semakin berkembang kemudian Islam sudah sampai ke Indonesia dan sebagainya, sehingga ada harokatnya di harokat. Waktu itu belum ada harokat ya, seperti kita baca kitab gundul itu ya, misalnya Anda ke Arab itu tidak perlu harokat, orang Arab sudah ngerti kalau ini bacaannya seperti ini, kalau itu bacaan ngamala, itu bacaannya falinafsihi, itu bacaan laula misalkan, sudah tahu. Tapi kemudian Al-Quran agar tidak menimbulkan banyak perbedaan kemudian diberi harokat. Bahkan revisi yang terakhir itu pada tahun 1922, yaitu ada standarisasi penulisan. Ini kalau dalam ini tulisannya nashi, ini tulisan apa macam-macam ya, sudah dibuat baku tulis. Kalau nashi itu bentuknya seperti ini, kalau kufi seperti ini sudah dibakukan. Ada beberapa pembakuan dalam penulisan, termasuk halaman. Kalau surat Baqarah 1-5 itu halaman pertama. Kalau surat Fusilat itu di halaman pertama itu misalkan di halaman 477 ini sudah bagus semua, sehingga termasuk wakaf, tanda-tanda wakaf itu adalah pembaruan-pembaruan yang kemudian menjadi bagus, sehingga seluruhnya penulisan Al-Quran, Rasmul Quran, Mujamul Quran atau Tadwinul Quran itu sama sekali tidak mengurangi substansi daripada isi Al-Quran. Bahkan lafaz-lafaznya masih, bunyinya masih sama, cuma mungkin dialeknya bisa berbeda-beda. Ini ketika ada orang bertanya terkait dengan bahwa Al-Quran itu tidak benar, maka tadi di surat yang penutup tadi dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah benar, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah kamu bahwa Tuhan itu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi yang menyaksikan, yang menjaga ini adalah Tuhan sendiri, sampai menjelaskan bahwa di situ dikatakan fi anfusihim hatta yubayyina lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi Tuhan sebagai saksi atas segala sesuatu, khususnya adalah dalam penulisan Al-Quran. Saya kira itu sebagai barangkali pengantar, nanti bisa dialog, dan mohon maaf barangkali kalau tidak jelas ya mas saya. Kalau memang tidak ada saya tambahkan ya. Jadi satu hal yang perlu kita coba sebagai seorang muslim itu kan begini, bagaimana kita upaya untuk, meskipun kita sekarang ada gerakan-gerakan tahfidz ya. Jadi meskipun tahfidz itu artinya menjaga ya. Nah dulu menjaganya dengan hafalan. Oleh karena itu agar kita juga kita banyak hafal Quran, kita banyak di mana banyak hafal itu kita imbangi dengan bagaimana kita baca Al-Quran sekaligus agar kita mendapatkan petunjuk itu. Ini yang saya kira menjadi penting, ada kalau secara anak sekolah itu membaca itu kan ada dua metode, namanya membaca dengan
membaca itu, kalau dalam teori pembacaan kan ada dua yang disebut dengan istilah resepsi, ada istilah persepsi. Nah, bagaimana kita itu membaca Al-Quran dengan resepsi? Ini anak-anak nanti, ini harus tugasnya anak-anak atau yang guru bahasa Indonesia itu kan, kalau persepsi itu kan menganggap bahwa antara kita dengan Quran itu kan terpisah. Pokoknya Al-Quran itu bagus, Al-Quran itu baik, Al-Quran itu isinya. Tapi kita secara detail tidak ngerti gitu loh. Secara tidak ngerti. Itu namanya membaca dengan persepsi bahwa Al-Quran itu, iya memang Al-Quran baik. Tapi baiknya seperti apa kan gitu loh. Al-Quran itu berisi tentang hukum-hukum. Al-Quran itu berisi tentang sejarah. Al-Quran itu berisi tentang kaitannya dengan ketahuidan, ilmu tauhid, tentang ilmu pengetahuan. Kita punya persepsi. Tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim tentu didorong, karena kita bukan orang Arab ya Pak ya. Kalau orang Arab tidak ada masalah. Tapi kita bukan orang Arab, tapi harus ada ilmu bantunya, ilmu bahasanya. Ya kita harus menggunakan resepsi. Resepsi seperti apa? Kita membayangkan ketika kita baca Quran itu membayangkan seakan-akan kita ada dialog begitu antara Allah dengan Muhammad. Kita di sampingnya, kira-kira begitu. Misalkan ayat tadi bicara tentang menjelaskan orang Samud dengan orang Ad. Bagaimana? Karena begini, Al-Quran itu kan isinya tentang dialog, penjelasan. Jadi tidak seperti karya tulis ini, narasi tidak. Di situ Al-Quran ada dialognya. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah siapa? Muhammad. Kan ada pernyataan seperti itu. Jadi Allah sendiri membimbingnya dengan kalimat-kalimat Qul, katakanlah, hai Muhammad, gitu loh. Kan dialog ini kan Qul itu kata siapa? Allah. Kepada siapa? Muhammad. Allahu somad misalkan. Katakanlah. Kan gitu loh. Jadi banyak ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ini kan sesuatu yang narasinya itu kan dialogis. Nah, maka mau tidak mau ketika narasinya itu lebih banyak dialogis antara Allah dengan Rasul, bahkan cerita-cerita juga begitu dialog. Bagaimana dulu ketika Nabi berdialog dengan Nabi mendialogkan tentang Fir'aun dengan Isa misalkan, dengan Musa dan banyak itu cerita Ibrahim dengan bapaknya, itu kan berisi dialog ya. Oleh karena itu ketika kita memahami narasi dialog, itu hanya bisa kita memahami dengan resepsi itu, gitu loh. Nah inilah yang sering kita menjadi problem ketika kita memahami Al-Quran. Karena Al-Quran bukan tidak hanya bicara tentang informasi terkait dengan informasi langsung, tapi di situ ada perintah, di situ ada larangan, di situ ada informasi, di situ ada pengajaran, di situ ada pendidikan. Kan banyak macam-macam variasi isinya itu. Sehingga cara mendialogkan, dialognya antara Nabi dengan Allah itu harus betul-betul kita mengetahui sehingga isi pesannya itu bisa dimengerti. Ini yang mohon maaf ini yang sering kita lupakan. Maka ini bukan, mohon maaf Pak Said, ini bukan berarti ini kok tinggi sekali. Ini karena harus begitu ke depannya agar kita memahami. Karena kalau tidak begitu kan kita terus hanya berulang-ulang kita itu menganggap Al-Quran baik. Tapi di mana kita diperintahkan, misal contoh Bapak ya, kita setiap hari sholat, tapi kita diperintahkan di mana? Katanya kan gitu loh. Kita sholat tahajud, kita diperintahkan di ayat berapa? Kita wudhu misalkan, kita diperintahkan di mana? Oh ternyata wudhu itu diperintahkan di surat Al-Maidah ayat 6 misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kan kita tahu, oh kita wudhu ternyata Allah merintahkan di Quran surat Al-Maidah ayat 6 misalkan. Misalkan kita sholat 5 waktu. Oh ini dulu ada Isra Mi'raj gitu loh ya. Isra Mi'raj Nabi ketemu Nabi. Nah, itu kan hanya kisah, tapi faktanya kan tidak demikian. Jadi Allah sejak dulu sudah memerintahkan sholatnya itu, sholat 5 waktu itu diperintahkan di surat Hud 114 misalkan.
Kan itu jelas sekali ya. Sudah. Jadi laksanakanlah sholat di dua penghujung siang dan pagi kan itu loh. Dan di permulaan malam itu kan jelas. Jadi oh ini dulu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ada perintah wahyu sholat nih. Itu saya kira kalau kita dilacak itu tidak akan ketemu di mana dulu ketika perintah dan di mana kan kita hadis ternyata hadisnya sering dicek palsu kan gitu loh. Dan itu selalu diikuti oleh banyak orang. Oh kita melaksanakan sholat Idul Fitri, sholatul Adha itu ayatnya mana kan misalkan. Oh kita suruh haji itu suratnya seperti apa? Banyak. Maka ketika kita tidak ada kesadaran bahwa ada cantolannya, seperti kita guru sebagai guru misalkan, oh guru itu orang ngajar itu harus berdasarkan undang-undang guru dan dosen, undang-undang nomor berapa. Oh kita sebagai pendidik ya harus undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisiknas kan. Artinya apa? Kita ngerti. Disitulah amalan itu sehingga ketika kita ada persoalan kita bisa mengecek seperti itu. Oh kita misalkan nikah, katanya nikah 4 itu boleh kan itu ya. Ya, tapi kan tidak hanya dipahami seperti kebolehannya itu. Kalau kita cari, oh ternyata nikah lebih dari sampai 4 itu kan ternyata bisa dipahami sebagai larangan ya, bukan kebolehan. Larangannya dari apa? Kita belajar dari Nabi misalkan. Nabi nikah dengan Khadijah, waktu itu Nabi umur berapa? 25, Khadijah umur berapa? Umur 40 ya. Kemudian ditinggal mati ketika Nabi umur berapa itu? Umur 55 ya. Jadi Khadijah meninggal waktu itu Nabi umur 55. Berarti nah kemudian menikah dengan Aisyah. Aisyah umur berapa? 9 tahun. Kan ini apa? Kira-kira umur 9 tahun dengan orang 50. Kalau secara hubungan biologisnya seperti apa kira-kira? Atau bahkan kemudian setelah itu baru Nabi mulai poligami setelah umur 55. Yang dipoligami itu pasti janda gitu loh. Pasti janda. Tidak ada Nabi menikah dengan gadis selain Aisyah. Dan posisi Nabi pada waktu itu adalah ketika Nabi sudah ditinggalkan Khadijah. Coba. Ini kan sejarahnya begitu. Jadi tapi bagaimana ketika hukumnya ketika orang menikahi gadis, orang berpoligami kok dengan gadis muda cantik itu historis, tidak ada dalam sejarah Nabi. Pasti yang dinikah itu janda, anaknya banyak. Niatnya apa? Melindungi harta anak yatim kan begitu. Ini sejarahnya begitu Pak. Jadi bapak-bapak yang mungkin mau berpoligami itu harus mikir ulang. Jangan sampai berpoligami kok yang dinikahi gadis.